got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Barokah dari kelas HSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sewa menyewa atau ijarah. Ijarah berasal dari kata ajar yang berarti upah, imbalan atau sewa. Sedangkan menurut istilah fikih adalah pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan waktu tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Contohnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa rumah untuk usaha, terus rukun dan syarat ijarah. Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ini ada 4. Yang pertama akid, yaitu mu'jir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. Yang kedua zigat akad, yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga ujrah, uang sewa atau upah. Yang keempat manfaat, baik manfaat dari suatu barang atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama adalah kedua belah pihak harus baligh dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak dalam melakukan akad ini dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Yang keempat, manfaat dari barangnya ini harus jelas. Yang kelima, objek barangnya ini harus bisa langsung digunakan tanpa ada kecacatan. Sewa menyewa atau ijarah ini terdapat dalam Quran surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa'atimuhunna hatta yad'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna fa'tamiru alaikum bil ma'ruf wa in ta'asartum fasatardiu lahu ukhra. Tetapi pembahasan sewa menyewa ini hanya ada di fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, yang artinya jika mereka para ibu menyusui anakmu, maka berilah imbalan atau upah kepada mereka. Mufradnya adalah fa'in, maka jika arda'na, mereka menyusukan lakum, anak-anakmu, fa'atuhunna, berilah mereka ujurahunna, upah. Tafsir dari ayat ini adalah ayat ini jadi dalil bolehnya mengambil upah atas pekerjaan menyusui. Para ulama menjadikan dalil ini adalah dalam masalah ijarah yang halal. Artinya, ibu tidak boleh menyusui anaknya setelah talak. Tetapi jika menyusui maka harus ada imbalan. Terus babun nuzul dari ayat ini adalah ayat ini turun berkaitan dengan pengaturan nafkah dan penyusuan setelah perceraian. Ketika terjadi kasus perceraian pada masa Nabi Muhammad SAW, muncul pertanyaan, siapa yang menanggung biaya dan apakah ibu tetap menyusui? Maka ayat ini turun untuk menetapkan bahwa penyusuan dapat dilakukan oleh ibu, namun harus dengan akad dan upah. Jadi kesimpulannya, apabila seorang ibu yang telah ditalak menyusui anaknya, maka penyusuannya ini termasuk akad ijarah yang halal. Sehingga si ayah ini wajib memberi upah atau imbalan kepada si ibu. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa penyusuan ini bukanlah kewajiban seorang ibu, melainkan pilihan yang dibolehkan melalui kesepakatan. Ayat ini juga menunjukkan tanggung jawab ayah terhadap nafkah dan kebutuhan anak tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.